kita juga bina anak kita, otaknya kita isi dengan Al-Quran. Mungkin kalau kita bertanding orang tua dengan anak, mungkin orang tuanya kalah, anaknya lebih bagus bacaannya. Kemarin kami bertemu dengan Bapak Bupati, kemudian kata anggota DPR, dia bilang, aku malu sekali nak, katanya bilang. Anakku bilang, ayo Wan, baca Wan, Al-Quran Wan. Tapi aku bacanya salah. Kemudian anak cucuku itu, nanti dia belum baru TK, tapi dia sudah bisa membenarkan bacaan Al-Quran aku. Jadi artinya apa? Satu kebanggaan bagi kakek dan nenek pada saat anaknya disekolahkan di tempat kita ini, mereka merasa bahwa anak itu lebih cerdas dari mereka. Nah inilah yang kita harapkan. Jadi tidak main-main. Kenapa harus sejak kecil mereka kita berikan hafalan Al-Quran? Bapak Ibu kenal yang namanya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Orang kita di Aceh pokoknya tidak mau bermazhab yang lain kecuali Syafi'i. Dia menganggap bahwa mazhabnya Maliki salah, mazhabnya Hanafi salah, mazhabnya Hambali salah. Yang benar cuma Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i sendiri gurunya adalah Imam Maliki. Imam Hambali sendiri berguru dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga berguru dengan Imam Hanafi, cuma tidak langsung. Kenapa? Saat Imam Syafi'i dilahirkan, saat itulah Imam Hanafi meninggal dunia. Tapi beliau punya murid namanya Muhammad dan Yusuf. Imam Syafi'i belajar dengan dua orang murid dari Imam Hanafi. Kenapa? Justru sekarang ini kita malah mengkotak-kotakan. Ini yang bermazhab Syafi'i, ini yang tidak bermazhab Syafi'i. Yang sholat subuhnya pakai kunut itu yang benar, yang nggak pakai kunut itu yang bid'ah, itu yang nggak benar. Ini kenapa harus kita kotak-kotakan? Sementara mereka adalah murid dengan guru, guru dengan murid. Tidak pernah saling berdebat, tidak pernah saling marah. Berdebat sering, tapi marah tidak pernah. Suatu hari kata Imam Syafi'i, guru, pendapat guru rezeki itu harus dicari atau tidak? Kata gurunya tidak. Kalau emang udah rezeki kita, tanpa kita cari rezeki pasti datang. Tapi kata Imam Syafi'i, tidak guru, rezeki terus dicari. Kalau nggak dicari nggak dapat. Kenapa? Karena kata Allah, apabila kamu sudah selesai mengerjakan sholat, fantasyiru fil ardi, bertebaranlah kamu di permukaan bumi untuk mencari karunia Allah. Makanya kalau kita masuk ke masjid doanya beda, keluar doanya beda kan? Jadi begitu kita Allahumma inni as'aluka min fadlik. Begitu kita keluar, kita minta supaya kita diberikan karunia Allah keluar dari masjid. Tapi kalau kita masuk, minta rahmatnya Allah. Nah, di sini akhirnya terjadi perdebatan antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan bangganya sebagai anak muda, langsung dia bawa keranjang, guru, saya mau pamit ya, saya mau nyari rizki. Kata Imam Maliki, silahkan. Berangkatlah Imam Syafi'i. Sampai di tengah jalan dia dapatkan ada orang sedang petik anggur. Kemudian dia katakan, Tuhan, bolehkah saya membantu memetik anggur? Nanti saya diberikan honor, istilahnya diberikan gaji gitu. Akhirnya dikatakan, oh silahkan. Begitu sudah selesai memetik anggur, diberikanlah satu keranjang anggur kepada Imam Syafi'i. Pulang dia bawa ini anggur dengan bangganya, guru, guru, teriak-teriak. Ternyata pendapat aku benar. Aku cari ternyata aku dapat. Akhirnya anggur itu diletakkan di depan Imam Maliki. Kemudian kata Imam Syafi'i, guru silahkan dimakan. Gurunya ketawa sambil makan sambil tertawa. Sekali, dua kali, 3 biji. Akhirnya Imam Syafi'i heran, guru kenapa sih? Setiap makan ketawa, setiap makan ketawa, setiap makan tertawa. Kata Imam Maliki, ternyata pendapatmu benar, pendapatku juga benar. Aku sejak pagi sampai sore ini cuma mengajar, tidak pergi untuk mencari rezeki, tapi engkau mendatangkan rezeki kepadaku. Nah ini artinya apa? Artinya belajarlah kita untuk bersama. Jangan kita saling menyalahkan, jangan kita saling menganggap diri kita paling benar. Kita semuanya sama di mata Allah. Kenapa? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kalian dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kita juga sama. Jadi kenapa kita harus sombong? Kenapa kita harus menganggap diri kita paling benar? Tidak ada yang paling benar di dunia ini kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Maka ibu, kenapa saya bangun Al-Manar ini di Aceh? Karena pertama sekali sudah saya bangun di Jakarta, saya dapatkan di surat kabar dikatakan Aceh mendapatkan nilai UN terendah dari seluruh Indonesia, termasuk dari Papua. Bayangin tuh, Aceh, Serambi Mekah dapat nilai terendah.
Sampai Papua aja yang bisa dikatakan negeri yang mungkin terbelakang, tapi dia masih termasuk, kita masih termasuk kalah. Langsung saat itu saya bilang sama Ustaz Hamid, saatnya kita pulang kampung untuk membangun Aceh. Kita pulang kampung bukan berarti kita harus duduk di sini, tapi kita pulang kampung kita akan membangun tempat ini. Sayanya dari Jakarta, zaman sekarang udah enak Ibu, kita lewat Zoom bisa belajar, kita lewat Zoom bisa diskusi, kita lewat Zoom bisa rapat dan seterusnya. Kalau dulu mungkin masih agak sulit, tapi saya yakin sistem yang kita buat akan dilaksanakan oleh guru-guru kita di sini. Maka meskipun kami tidak ada, tapi sekolah tetap berjalan dengan baik. Kenapa? Kalaulah saya sebagai ketua yayasan, amplop kop surat di tangan saya, kemudian stempel di tangan saya, itu akan sangat sulit untuk bisa berkembang sekolah-sekolah yang ada di Aceh ini. Tapi kita berikan kebebasan kepada guru di sini, berikan kebebasan mereka untuk berkreasi, tapi masalah keuangan dan manajemen tetap adanya di pusat. Kenapa? Jangan sampai kalau dikelola oleh seseorang, ini dikelola oleh seorang, ini dikelola oleh seorang, akhirnya begitu tidak ada uangnya, tidak ada tanggung jawab. Kami nggak mau. Jadi kami inginnya guru-guru kita tenang mengajar, keuangannya tetap mereka terima setiap bulan dan tidak akan pernah tidak dibayar. Tanggal 28 saya katakan sudah wajib uang itu masuk. Jangan nunggu tanggal 1, tapi tanggal 28. 28 itu paling terakhir. Kalaupun akhir banget mungkin 29. Maka begitu tanggal seminggu sebelum tanggal 28 mereka sudah mulai menghitung absen, menghitung semua berapa gaji guru tahun ini dan sebagainya. Nah itu sudah langsung diberikan. Kenapa? Kami tidak mau mengatakan bahwa guru harus ikhlas mengajar. Walaupun gajinya kecil, kita nggak mau begitu. Kita pasti yang namanya guru ikhlas mengajar. Tapi dapurnya mereka juga harus kita pikirkan, keuangan mereka juga harus kita pikirkan. Kalaulah kita cuma mengatakan guru harus ikhlas, tapi di atas keikhlasan itu kita semena-mena sebagai pimpinan, maka ini adalah kesalahan besar. Jadi makanya walaupun mungkin Bapak Ibu pernah dengar sekolah-sekolah yang lain masa Covid 2 tahun itu semuanya banyak yang gurunya dirumahkan, tapi Alhamdulillah amanah masih aman. Kenapa? Ternyata cash flow yang mereka buat itulah yang membuat mereka menjadi nyaman. Meskipun kita mungkin lewat Zoom dan mungkin juga ada di antara wali murid TK yang kami nggak usah bayar lah. Kenapa? Orang nggak sekolah, ya kan? Orang nggak sekolah, tapi gurunya kan tetap masuk, tetap gurunya untuk memberikan ilmu. Cuma memang agak sulit kalau TK itu, jangankan TK, SD kelas 1 aja kesulitan. Pada saat Zoom ibunya yang ngaji, yang belajar, bukan anaknya, ya kan Bu? Nah, jadi itu pun banyak kita maklumin, tak apa-apa, mudah-mudahan rezeki Allah selalu ada. Nah Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia, kenapa tadi Ibu Lia mengatakan kalau nanti anak Bapak Ibu pada saat dia ditanya dia belum bisa membaca, dia belum bisa menulis. Memang anak TK juga membaca menulis. Coba kita lihat Imam Syafi'i, umur 2 tahun dibawa oleh ibunya dari jalur Gaza. Dia lahir di jalur Gaza, bapaknya meninggal di tempat itu. Kemudian ibunya langsung membawa Imam Syafi'i ke Mekah. Sampai di Mekah diserahkan kepada guru di Masjidil Haram. Apa yang diajarkan kepada mereka? Bukan menulis, bukan membaca, tapi mereka diajarkan Al-Quran. Imam Syafi'i di antara murid yang cerdas, umur 7 tahun dia sudah hafal 30 juz Al-Quran. Umur 7 tahun 30 juz. Kita umur 7 tahun 1 juz. Berarti kan masih terlalu rendah ya Bu ya. Jadi kita nggak masalah, mungkin kita bukan orang Arab, mungkin kita bukan orang yang tinggal di negara Arab. Jadi mungkin kita bukan tinggal di zaman dulu, ya nggak ada handphone, nggak ada TV, nggak ada tempat rekreasi dan sebagainya. Kalau sekarang ini anak-anak kita bisa hafal juz 30, sudah alhamdulillah. Kenapa? Karena berlomba dengan handphone. Ini makanya ibu yang ada di sini harus hati-hati. Nah, kata Ibu Eli Risma, beliau itu seorang ahli psikologi anak. Beliau mengatakan bahwa anak-anak kita sekarang ini otaknya sudah mulai mengecil menjadi 4,4%. Artinya kalau otak ini sudah mulai mengecil, kecerdasan berarti semakin berkurang. Bagaimana cara dia bisa mengecil itu? Karena dia
melihat handphone dari pagi sampai jam sekian, dari pagi sampai jam sekian, dari pagi sampai jam sekian. Dan mohon maaf Ibu, banyak anak-anak yang di Jakarta mungkin beda dengan di sini. Anak-anak yang di Jakarta, saya pernah makan di suatu restoran, kemudian saya lihat ada ibu, karena restoran itu ada saung-saungnya. Kami sekeluarga di saung ini, kemudian ada ibu berdua sama suaminya, ada anaknya umur 2 tahun. Kemudian ibunya makan, bapaknya makan berduaan, anaknya dikasih handphone supaya anaknya tenang, nggak mengganggu ibu bapaknya makan. Coba bayangin, apa yang akan terjadi? Otak anak itu akan semakin lemah. Kalau otak anak itu semakin lemah, dia akan semakin bodoh dan tidak ada kepintarannya dia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka bagi Bapak Ibu yang anaknya kebetulan dititip di Almanar, mulai dari penitipan sampai PAUD sampai TKIT, ini memang sengaja kami buat untuk apa? Menghalangi anak-anak kita dari program-program yang tidak benar dari orang-orang sekuler yang akan merusak otak anak-anak kita. Saya inginkan anak-anak kita cerdas sejak kecil. Kenapa Ibu? Ternyata anak yang dari kecil sudah paham Al-Quran, kecerdasannya berbeda dengan anak lain. Jadi kita di SDIT Almanar Ibu pertama sekali di Jakarta. Saya teliti anak-anak di Jakarta itu, apabila hafalan Al-Qurannya sudah sampai 5 juz, maka yang ranking 1 pasti dia. Apabila anak-anak di bawah dia, istilahnya hafalan Al-Quran 3 juz, itu pasti ranking 2. Dan jarang ada anak yang tidak hafal itu dia ranking, itu jarang. Kenapa? Karena ternyata anak yang sudah hafal Al-Quran, kecerdasannya lebih cerdas daripada anak-anak yang tidak hafal Al-Quran. Jadi makanya kalau Bapak Ibu anaknya di sini diajarkan Al-Quran, saya sengaja cari metodenya itu yang sangat rileks untuk anak-anak. Karena dia masih kecil, dia masih butuh jalan, masih butuh lari, masih butuh kemana-mana. Maka saya kasih metode tabarok. Kalau saya kasih metode umbi untuk anak TK, saya rasa dia nggak akan dapat. Tapi dengan metode tabarok yang setiap hari diperdengarkan, kemudian di setel TV-nya, kemudian diperlihatkan dan sebagainya, anak-anak itu dengan tenangnya sambil lari sana lari sini, jalan sana jalan sini, tapi otaknya terisi dengan Al-Quran. Itulah yang kami harapkan, bukan hanya di sekolah, tapi di rumah pun setelin terus anak kita Al-Quran juz amma. Mulai dari amma yatasaalun sampai qul a'udzu birabbin nas. Kenapa harus dari An-Naba? Kok nggak dari An-Nas? Kalau kita kan selama ini belajarnya dari An-Nas ya Bapak Ibu. Akhirnya begitu sampai di Ad-Duha mau naik ke atas nggak naik-naik. Kenapa? Berat melangkahnya. Makanya Bapak Ibu lihat deh, kalau ada pertanian di gunung, misalnya kita menanam padi di gunung, pasti dari atas dulu. Dari atas turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Kenapa? Kalau dari bawah dia sampai di lantai yang ketiga, dia nggak akan naik lagi lantai 5, 6, 7, padahal masih jauh ke sana. Nah itulah Al-Quran. Makanya kenapa harus dari surat An-Naba, supaya anak-anak itu belajar dari yang berat, maka nanti begitu ke bawah ringan, sudah sangat mudah bagi mereka untuk menghafal yang selanjutnya. Nah itulah peran Bapak Ibu sangat kita harapkan. Tidak cukup anak dididik di sekolah, tapi di rumah tidak dididik. Inilah peran orang tua. Kenapa? Karena kalau ini tidak ibu lakukan, ibu akan menyesal nantinya. Sebab kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu baru dianggap umat terbaik apabila kamu mampu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang dari berbuat munkar. Karena kita orang tua, maka rakyat kita adalah anak-anak kita. Apa syaratnya kita berdakwah kepada anak-anak? Yang pertama, cari ilmu yang mumpuni. Jangan anaknya dididik, ibunya tidak terdidik, orang tuanya tidak terdidik. Jadi ibunya belajar, orang tuanya belajar. Ibunya menghafal, orang tuanya menghafal. Supaya kenapa? Supaya nanti kalau seandainya anaknya tidak bisa, dia bertanya kepada ibunya. Yang menyedihkan, dia bertanya kepada ibunya, apa jawaban ibunya? Ya mama baru ikhlas 1 nak, nggak ngerti ikhlas 2, nggak ngerti ikhlas 3. Hafal mama aja baru qul a'udzu birabbin nas sama qul huwallahu ahad. Lah anaknya udah amma yatasaalun, gimana tuh coba? Jadi akhirnya apa kata anaknya? Ih papa sama mama loon,
nggak pinter. Akhirnya kita dicela anak kita. Makanya cari ilmu yang mumpuni sebagai orang tua dalam berdakwah kepada anaknya. Kenapa? Apabila kita dakwah kepada anak kita dengan ilmu yang sempurna, anak kita bangga dengan kita. Yang kedua, sampaikanlah setiap masalah dengan bahasa yang baik. Qaulan layyinan, kata-kata yang lembut dan santun. Anakku, cintaku, sayangku, jangan sekali-sekali berkata yang kasar terhadap kamu. Kenapa? Saya sedih sekali saat saya mendengar atau melihat ada seorang ibu menghujat anaknya, ada seorang anak menghujat ibunya tentang masalah warisan. Dan itu adanya di Gayo. Saya sedih sekali, kenapa bisa seperti ini? Apakah orang tuanya waktu mendidik anaknya dengan cara yang kasar? Atau orang tuanya tidak begitu peduli terhadap anaknya? Atau orang tuanya tidak punya ilmu yang cukup untuk mendidik anaknya? Bagaimana dia menjelaskan anak-anaknya tentang warisan yang akan dia tinggalkan? Karena kami selalu sampaikan, nah, harta Umi ini. Kemudian di Aceh ada ini. Kalau nanti Umi sama Abi meninggal dunia, maka berarti kalian akan mendapatkan harta itu full. Karena Umi punya anak laki satu-satunya. Kakekmu sudah tiada, kemudian nenekmu sudah tiada. Maka berarti itu harta semuanya untuk anak. Tapi ingat, anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kenapa harus gitu? Anak saya yang pertama itu anaknya selalu berdebat gitu. Kenapa harus begitu? Karena Al-Quran menjelaskan seperti itu dalam surat An-Nisa ayat 12. Coba kamu lihat ayat 11. Kamu lihat. Dia baca, setelah itu dia katakan walidzakari mithlu hadzil unsayyain. Laki-laki 2 bagian perempuan. Berarti benar ya? Iyalah. Umi setiap bicara selalu dengan Al-Quran. Tidak ada dengan yang lain. Itulah Al-Quran yang mengajarkan kita hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka akhirnya anak-anak paham. Kalau mereka sudah paham, nggak akan mungkin mereka akan berdebat dan akan saling menghujat yang akhirnya terjadi keretakan keluarga. Berapa banyak masalah warisan akhirnya menjadikan mulai hari ini kita putus hubungan. Ada kakak hubungannya putus dengan adik, ada orang tua putus dengan anak, ada anak putus dengan orang tua. Ini masalah warisan. Warisan itu sebanyak apapun ibu-ibu miliki habis. Kenapa? Karena dia tidak berkah kalau kita tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi makanya nih yang kedua, qaulan layyina, katakan kata-kata yang baik. Bapak mungkin bisa belajar dari Al-Quran. Coba perhatikan bagaimana Nabi Nuh mendidik anaknya, bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya, bagaimana Nabi Yakub mendidik anaknya. Apa yang dia ucapkan? Nabi Yakub, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim sampai kepada Luqman Al-Hakim, tidak ada kata dia mengucapkan yabni, tapi dia katakan ya bunayya. Ibu harus tahu dan bapak harus tahu, kata ibni itu anakku. Tapi kalau kata bunayya itu buah hatiku, sayangku, cintaku. Itulah bahasa indah yang diucapkan oleh orang tua meskipun anaknya durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana Nabi Nuh mengajak anaknya, ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik dalam perahu ini, kan aku yakin engkau akan tenggelam. Apa jawaban anaknya? La ya abi sa'awi ila jabalin ya'simuni. Tidak ayah, aku akan naik ke atas gunung yang tinggi, aku tidak akan tenggelam. Tapi ternyata dihempas ombak, meninggal tuh anak. Tapi Nabi Nuh tetap aja mengatakan, ya Allah, bukankah engkau sudah berjanji seluruh keluargaku akan kau selamatkan? Kenapa anakku kau tenggelamkan? Apa jawaban Allah? Anakmu ingkar kepadaku, maka dia bukan keluargamu. Artinya jangan kita marah kepada anak jika mereka memilih suami yang non muslim. Kenapa? Karena kita sekolahkan mereka di sekolah Katolik. Kenapa kami membangun Al-Manar di Takengon dulu baru di sini? Karena kami ingin membuat anak-anak orang Islam tertarik kepada sekolah Islam, bukan sekolah Katolik. Yang ada di sana Budi Dharma namanya. Kenal kan Ibu? Saat saya datang ke sana, Budi Dharma itu mobilnya Budi Dharma. Saya bilang, ini apaan sih Budi Dharma? Ini sekolahan nih, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Luar biasa. Bukannya Budi Dharma Katolik? Saya bilang, iya. Tapi kenapa anak orang Islam pada ke situ? Bahkan pernah saya dengar ada dikatakan mereka disuruh berdoa,
Orang Islam sudah berdoa minta kepada Tuhannya. Ya Allah berikan kami rezeki, ya Allah berikan kami rezeki, ya Allah berikan kami rezeki, ya Allah. Sementara orang Katolik itu berdoa, Tuhan berikan aku rezeki Tuhan. Dikasih sama gurunya permen-permen di tangan anak-anak Katolik. Tapi di anak orang Islam nggak diberikan. Akhirnya apa kata dia? Betul kan? Agama kamu itu Tuhan kamu tidak menyayangi kamu. Tapi lihat kawan-kawan kamu yang agamanya Katolik, mereka ini tanpa disadari misionaris. Tapi kita tidak tahu itu apa yang akan terjadi. Maka kami bangun sekolah di Kenawa dulu, di Lemah dulu. Itu merayu nenek, merayu mertua itu bertahun-tahun. Suami saya merayu mertua saya itu bertahun-tahun. Kenapa? Karena dia maunya di sini, di rumah dia, dekat rumah dia. Tapi saya bilang, Nek, kalau kita bangun sekolah di kota dulu, baru di kampung. Kalau di kota udah diakui oleh orang kebagusannya, baru kita buat di kampung. Saya bilang, itulah maka akhirnya kita bangun di sana. Tujuan kami itu satu, agar supaya Budi Dharma ini tidak terus maju. Tapi bagaimana muridnya yang Islam akan kembali kepada sekolah-sekolah Islam. Sebab kalau mereka terus di situ, tidak mustahil semakin hari mereka dicekokin dengan hal-hal yang seperti itu, malah kelamaan dia akan menjadi Katolik. Kita khawatirnya di situ. Kalau sudah terjadi itu, mereka bisa bangun gereja, Ibu. Kenapa? Karena dianggap sudah banyak orang-orang yang non-muslim di situ. Nah itulah makanya alhamdulillah bisa kita selamatkan anak-anak orang Islam masuk ke SDIT Al-Manar. Ini yang kedua, kata-kata yang santun. Kata-kata yang santun sebagai seorang bapak itu penting. Bahasa yang baik sebagai seorang ibu itu penting. Kalau kita ada terjadi hal yang tidak baik antara kita dengan suami, jangan didiskusikan di depan anak. Biarkan anak tumbuh kembang dengan cara yang sehat. Tapi kalau dia lihat ibu bapaknya setiap hari ribut masalah ekonomi misalnya, apalagi 2 tahun yang lalu, ya kan? Harga kopi